Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fira Rahmalia. Saya dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 22. Di sini saya akan menunjukkan mengenai video wawancara saya kepada 3 narasumber. Sebelumnya saya akan perkenalkan 3 narasumber tersebut. Yang pertama adalah Ibu Dr. Anita, di mana beliau membuka praktik di rumahnya sendiri yang berada di Desa Menanggal. Yang kedua, saya mewawancarai seorang ibu yang memiliki seorang anak di mana usianya 3,5 tahun. Dan yang ketiga, saya mewawancarai Ibu Kader Posyandu yang ada di Desa Kalikoro. Dan selanjutnya simak videonya. Halo, di sini kita sudah bersama salah satu narasumber, yaitu bersama Ibu Dr. Anita. Mungkin lebih baiknya bisa memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Anita. Saya praktek pribadi di rumah di Desa Menanggal, Mojosari. Iya, jadi Ibu Dr. Anita praktek di rumahnya sendiri, yaitu di Desa Menanggal. Untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung bertanya-tanya saja. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan mengenai ASI dan 3 pertanyaan mengenai KB. Yang pertama untuk soal ASI. Pertanyaan pertama, apa manfaat ASI bagi bayi? Banyak manfaat pemberian ASI untuk bayi, diantaranya adalah melindungi bayi dari kuman, karena ASI mengandung banyak protein yang dapat mencegah bayi terkena kuman. Yang kedua, ASI itu mengandung nutrisi yang sangat lengkap yang berguna untuk pertumbuhan bayi. Yang ketiga, ASI dengan pemberian ASI itu sangat aman dan higienis. Sudah ya Bu ya, 3. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, kandungan apa saja yang terdapat pada ASI eksklusif? Seperti yang saya bilang tadi, ASI mengandung nutrisi yang lengkap. Di antaranya yang pertama adalah protein, yang kedua lemak. Lemak itu berguna untuk pertumbuhan otak bayi. Yang ketiga vitamin. Vitaminnya juga lengkap, ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keempat mengandung karbohidrat. Yang kelima mengandung hormon. Ya, jadi terdapat 5 kandungan dalam ASI. Bagaimana yang telah disebutkan oleh Ibu Dokter tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara memberikan ASI eksklusif yang tepat? Memberikan ASI eksklusif yang tepat bisa dilakukan dengan yang pertama harus tahu kapan bayi itu lapar. Jadi biasanya bayi bisa menangis atau meronta, itu berarti dia lapar. Kemudian pemberian ASI biasanya 8-12 kali tiap hari. Jadi tiap 3 jam sekali diberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, posisi pemberian ASI harus tepat. Posisinya harus dicari yang nyaman, juga dicekat di badan ibu sehingga tidak tersedak. Ya. Itu tadi adalah pertanyaan mengenai dari ASI. Di sini kita akan melanjutkan mengenai pertanyaan tentang KB. Di sini juga saya memiliki 3 pertanyaan juga. Yang pertama mengenai apa pentingnya program KB bagi wanita yang telah melahirkan. Program KB sangat penting karena KB adalah suatu cara untuk menunda kehamilan yang berikutnya, sehingga dimaksudkan supaya si anak ini dapat lebih diperhatikan, tidak sampai terjadi kelahiran lagi. Oke, yang kedua tentang KB kan memiliki banyak jenis, yaitu apa saja jenis dari program KB tersebut? Program KB itu ada 6 jenis yang sangat populer. Yang pertama adalah pil KB, yang kedua suntik, yang ketiga implan atau susu, yang keempat IUD, yang kelima vasektomi, dan yang keenam tubektomi. Oke, yang paling terkenal kan adalah pil KB Bu. Yaitu apa sih efek samping dari pil KB tersebut? Biasanya kalau pasien yang menggunakan pil KB lebih sering ada keluhan mual, kemudian resiko darah tinggi,
terus dapat mempengaruhi produksi ASI kalau pada ibu yang masih menyusui seperti itu, atau berat badan bisa juga meningkat. Apa kan ada yang bilang itu menimbulkan jerawat, atau itu juga termasuk efek samping dari pil KB? Bisa, karena itu kan pil KB itu adalah hormon, jadi kadang pada pasien tertentu bisa menyebabkan jerawat. Terima kasih. Ya. Halo, di sini kita sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Diana Nursela atau biasa dipanggil Sela. Untuk lebih lengkapnya bisa langsung bertanya atau bercerita sedikit. Ya, perkenalkan, nama saya Diana Nursela, bisa dipanggil Sela. Saya ibu rumah tangga dan mempunyai satu anak balita berusia 3,5 tahun. Ya, di sini kita juga akan membahas yang sama seperti yang kita bahas bersama Dr. Anita, yaitu mengenai pentingnya KB dan juga pentingnya ASI. Yang pertama kita akan bercerita dulu mengenai pentingnya KB. Di sini saya juga memiliki 3 pertanyaan yang sama seperti yang saya ajukan pada Ibu Dokter kemarin. Yang pertama, mengapa program KB sangat penting bagi seorang balita? Iya, program KB sangat penting karena di usia balita yang masih kecil masih membutuhkan seorang kasih sayang ibu. Sedangkan kalau terburu-buru punya adik kan itu sama saja mengganggu seorang balita. Sedangkan KB kan dianjurkan pemerintah Iya. Jadi menurut Ibu Sela tadi bahwa program KB itu sangat penting bagi imunitas seorang anak agar anak tersebut mendapat kasih sayang yang cukup dan imunitasnya juga terjaga sebelum memiliki seorang adik kembali. Lanjut untuk pertanyaan kedua adalah apa saja jenis-jenis dari program KB yang Ibu ketahui? KB suntik, KB pil, KB IUD, susu, terus KB kondom, ya tahu itu. Ya, jadi yang diketahui Ibu Sela ada 5 jenis KB. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir mengenai KB, apa saja efek yang Ibu ketahui dari penggunaan program KB tersebut? Yang saya ketahui, yang secara saya alami ya, pendarahan, pusing, mual, kadang hormon tidak menentu, itu yang saya alami. Ya, jadi efek samping yang dialami oleh Ibu Sela tersebut ada 3, yaitu mual, pendarahan, dan juga pusing ya Bu ya. Ya, di sini kita akan melanjutkan mengenai pertanyaan tadi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai program KB, di sini kita akan membahas mengenai pentingnya ASI pada bayi. Di sini juga saya memiliki 3 pertanyaan yang sama, dan untuk pertanyaan pertama aja ya langsung. Yang pertama, apa manfaat pemberian ASI bagi seorang bayi? Pemberian ASI pada bayi adalah mempercepat tumbuh kembang seorang bayi, terus meningkatkan daya tubuh pada bayi, terus untuk memberikan nutrisi pada bayi secara ideal. Ya, jadi yang Ibu ketahui hanya 3 ya. Ya, lanjut untuk pertanyaan kedua, kandungan apa saja dari ASI yang Ibu ketahui? Kandungannya saya ketahui protein, vitamin, enzim, karbohidrat, lemak, terus zat antibodi. Ya, jadi itu tadi seperti protein, vitamin, lemak, dan zat antibodi dan teman-temannya ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara pemberian ASI eksklusif yang tepat pada bayi sehingga tidak mengurangkan rasa imunitas pada bayi tersebut? Itu kalau asinya beras ya, kalau asi beras di beras itu disimpan di lemari pendingin, terus pada saat diberikan asi itu harus dihangatkan terlebih dahulu. Oh, jadi Iya. disimpan di lemari pendingin dulu Iya. baru dihangatkan ya. Terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Halo, di sini kita sudah bersama narasumber yang ketiga. Mungkin untuk lebih detailnya bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ibu Anis Fitria. Umur saya 40 tahun. Domisili saya Desa Plosorejo, RT 12, RW 5. Ya, Ibu Anis Fitria ini juga menjabat sebagai Ibu Kepala Dusun di sini. Beliau juga mengikuti acara Posyandu. Jadi saya memilih beliau karena beliau juga merupakan kader Posyandu di desa ini. Pertama kita akan membahas tentang pentingnya ASI terlebih dahulu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan nomor 1,
Apa manfaat ASI bagi seorang bayi? Manfaat ASI untuk bayi nomor 1, bisa meningkatkan kekebalan tubuh bagi bayi, ya. Terus yang kedua, dapat menjaga jarak antara kehamilan satu dengan kehamilan yang berikutnya. Terus yang ketiga, bisa mencegah stunting. Stunting itu adalah kekerdilan pada si bayi. Oh ya, Iya. kekerdilan yang bayi kecil itu ya. Iya. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua. Kandungan apa saja yang terdapat pada ASI? Nomor 1 adalah protein yang ada di dalamnya, ya. Nomor 2 itu lemak. Terus di dalamnya juga terkandung vitamin K, antara K, A, dan E. Terus di dalamnya juga terkandung karbohidrat. Ya, itu aja yang saya Jadi ketahui. kurang lebih itu tadi ya, Iya, vitamin, protein, protein, lemak, karbohidrat, ya. karbohidrat. Oke, Iya. jadi itu tadi adalah hal yang terdapat dalam ASI. Lanjut pertanyaan terakhir atau yang ketiga. Iya. Bagaimana cara memberikan ASI eksklusif yang tepat untuk seorang bayi? Caranya yaitu dengan diperas atau dikop, cara orang Jawanya, ya. Kalau ya, terus disimpan di lemari pendingin. Terus untuk pemakaiannya, sebelum dikasihkan pada si bayi, hendaknya dipanasi dulu. Jadi Ya. sebelum diberikan harus dipanaskan terlebih Iya, dahulu. iya. Oke, lanjut ya untuk pertanyaan mengenai pentingnya program KB. Di sini saya juga memiliki 3 pertanyaan dan pertanyaan juga sama kepada sebelumnya untuk narasumber yang sebelumnya juga. Pertanyaan yang pertama, mengapa program KB sangat penting? Program KB sangat penting ialah untuk menjaga jarak dari anak yang satu dengan anak yang selanjutnya. Supaya apa? Supaya anak itu bisa terpenuhi imunitasnya, tetap terpenuhi dan tetap terjaga. Jadi seperti Iya, itu ya. Iya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, kan program KB itu sangat banyak. Jenis-jenis yang paling mendominasi itu program, jenis-jenisnya itu program apa aja? Nomor 1 yang banyak diminati masyarakat itu adalah suntik. Suntik itu ada beberapa macam, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ya. Jenis-jenisnya berbeda. Terus tapi yang paling gimana ya, paling ramah untuk kita biasanya itu apa ya, pasang. Kalau orang Jawa yang bilang tuh ya, kalau bahasa kesehatannya itu biasanya spiral. Iya, jenisnya banyak, ada steril juga ada, pil juga ada biasanya. Jadi banyak banget ya. Iya, itu untuk ibu-ibu, ada yang untuk bapak-bapak juga ada. Misalnya itu kondom ada sekarang banyak. Jadi program KB bukan hanya untuk Itu ibu-ibu ibu aja. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, Ya. kan jika kita memakai program KB pasti ada efek sampingnya. Ya. Itu efek sampingnya itu apa aja ya? Efek sampingnya yang nomor 1 untuk suntik biasanya itu kegemukan, ya. Biasanya efek ke wajah bisa jerawatan, bisa hitam, ya. Iya. Hormon yang Iya, karena pengaruh hormon, ya. Kalau yang dari segi pil biasanya muntah-muntah, mual-mual, pusing dan lain sebagainya. Jadi efek samping dari program KB bisa mual, kegemukan, Iya, dan kalau nggak salah tadi pendarahan juga ya. iya, bisa. Iya. Biasanya kalau pendarahan itu terdapat pada spiral. Iya. Iya, dari infonya terima kasih ya Bu. Sama-sama. Hai, setelah menyaksikan 3 video dengan 3 narasumber yang berbeda, jadi dapat dikatakan bahwa ASI adalah sumber protein yang pertama dan yang sangat baik bagi seorang bayi. Karena apa? Karena ASI diberikan langsung dari seorang ibu kepada bayi, atau juga bisa dilakukan secara eksklusif, yaitu dengan cara dikop atau dipera yang disimpan di lemari es. Dan sebelum diberikan itu harus dipanaskan agar
imunnya tetap terjaga, seperti kandungannya itu yang ada karbohidrat, vitamin, protein, lemak, dan sebagainya. Dan untuk KB, mengapa sangat penting? Karena program KB juga merupakan program di mana penjagaan jarak antara bayi yang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Agar seorang ibu tersebut tetap fokus untuk menjaga bayinya hingga mendapat kasih sayang cukup, baru dia akan memiliki anak kembali. Dan untuk macam-macam KB itu ada sangat banyak sekali, tapi yang paling sering digunakan dari wawancara saya tersebut dapat disimpulkan itu KB suntik, KB susuk, atau KB pil. Dan itu juga memiliki efek samping yang berbeda-beda. Ada yang seperti mual, pendarahan, atau berdampak pada jerawat, kulit, dan fisik. Jadi semua itu tergantung pada kondisi diri masing-masing. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.